Baik ya, kita lanjutkan lagi terkait topik serealia dengan pembahasan jagung. Jagung atau Giamesh ini merupakan tanaman musiman yang bisa mencapai ketinggiannya itu 1-3 meter. Nah, jagung sendiri ini tersusun atas kelobot, tongkol jagung, ada biji jagung, dan rambut. Biji jagung tersusun atas perikarp atau bran atau kulit, endosperm dan bran atau lembaga, dan tip cup yaitu yang melekatkan antara biji dengan tongkol jagung. Nah, bagian endosperm merupakan bagian yang paling besar porsinya pada biji jagung. Nah, ini ya struktur dari biji jagung. Ada cotyledon di bagian dalam, perikarp bagian luar dengan sheet coat ini artinya pelindung biji ya. Ada layernya, lalu endosperm, ada epikotil, hipokotil, radikal, tumbuh akar, koleorhiza. Nah, di sini bisa kita lihat lebih jelas ada kotiledon ya di bagian dalam, plumula, seludang, jaringan buah, kulit biji, endosperm, ini poros embrio warna hijau, dan radikula. Ini adalah struktur dari biji jagung. Nah, biji jagung biasa disebut dengan kernel, di mana berdasarkan kernelnya, jagung ini terdiri dari 5 tipe yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, jagung gigi kuda atau Giamesh varian identata atau DAN. Memiliki bentuk biji besar dan pada bagian atas berlekuk seperti gigi. Endosperm pada bagian dalam belakang, bagian tengah lunak, dan bertepung. Dan jagung ini memiliki berat 300-500 gram per 1000 biji tanaman ya, dengan kandungan amilopektin sebesar 76%, amilosa 24%, dan lemaknya lebih dari 20%. Lalu yang kedua ada jagung mutiara atau Giamesh varian indurata atau flint, memiliki struktur biji keras, tebal, kuat, tahan terhadap serangan hama, permukaannya itu licin, serta dinding yang menyelubungi endosperm tipis dan lembut. Jagung ini memiliki berat 100 hingga 300 gram per 1000 biji. Varietas lokal jagung ini banyak ditanam oleh petani Indonesia karena cocok tumbuh pada iklim tropis dan subtropis. Yang ketiga ada jenis jagung bertepung atau Giamesh varian Amylacea atau Flori. Dan jagung ini memiliki biji yang mudah dibuat tepung karena semua endosperm berisi pati yang lunak, biji mudah kering tetapi permukaannya berkerut. Lalu tipe yang keempat, jagung berondong atau Giamesh varian Everta atau pop, ya seperti popcorn. Jagung ini banyak dikembangkan di Amerika dan Meksiko, memiliki butir biji kecil keras seperti jagung mutiara, pati lunak atau lebih sedikit, dan apabila biji ini dipanaskan dapat mengalami pengembangan 10 hingga 30 kali dari volume awal. Lalu yang terakhir ada jagung manis, Giamesh varian Saccharata atau sweet, memiliki kandungan pati sedikit, rasanya manis karena tinggi kandungan gulanya, kulit biji tipis, endosperm bening, dan dimasak, dan pada saat dimasak biji akan berkerut. Biasanya jagung ini dipanen muda ya untuk dijadikan makanan kaleng. Selain itu ada juga jenis jagung yang memiliki warna unik ya, ada jagung ungu, jagung hitam, dan berdasarkan warnanya, jagung juga dikelompokkan menjadi jagung kuning, yaitu kurang dari 5% berwarna putih, ada jagung putih kurang dari 2% berwarna kuning, dan jagung campuran lebih dari 10%. Berdasarkan komponen kimia pada jagung yang paling tinggi yaitu pati, di mana tersusun atas 27% amilosa dan 73% amilopektin. Endosperm jagung mengandung pati sebesar 86,5% dan protein sebesar 8%.
Kandungan serat paling banyak terdapat pada bagian kulit atau perikarp, yakni 83,6% dari total berat perikarp biji jagung, sedangkan pada lembaga mengandung lemak sebesar 33% dari 100% porsi lembaga. Protein pada biji jagung berupa protein gluten dan zein. Jagung yang baru dipanen memiliki kadar airnya 22 hingga 25%. Proses pengeringan yang baik harus mampu menurunkan kadar air pada biji jagung menjadi 15-16%. Nah, bagaimana sih cara kita memilih jagung yang baik? Yaitu pilihlah jagung yang masih segar, tidak keriput, tidak berlubang, dan sebaiknya disimpan pada tempat yang bersih dan kering serta tertutup agar terhindar dari kotoran dan binatang-binatang kecil. Nih, syarat mutu jagung menurut SNI 8926 tahun 2020 dapat kita lihat ya pada tabel berikut. Kita coba lihat di premiumnya. Kadar air maksimal yang premium 14%, biji rusaknya itu 3% ya, biji rusak karena pemanas. Nah, komponen mutu biji warna lain ini maksimal 1%, biji pecah maksimal 1%, adanya benda asing maksimal 1%, dan aflatoksin. Aflatoksin ini merupakan jenis racun atau jenis toksin yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus yang dapat tumbuh pada tanaman jagung. Nah, ini totalnya maksimal 15 ppm atau 15 mikrogram per kilogram. Lalu kita lanjut pada tanaman gandum. Gandum atau triticum merupakan makanan pokok yang berasal dari Timur Tengah. Gandum menempati urutan kedua dari produk serealia setelah jagung. Namun Indonesia masih bergantung impor jagung untuk namun Indonesia masih bergantung pada impor gandum, tanaman gandum ini untuk menghasilkan terigu. Gandum dapat tumbuh maksimal di dataran tinggi dengan suhu yang cukup dingin. Nah, ini struktur dari gandum. Ya, berdasarkan pada gambar ini, biji gandum tersusun atas 83% endosperm, 14,5% bran atau kulit, dan 2,5 hingga 3% berupa germ atau embrio. Bagian endosperm mengandung karbohidrat sekitar 78 hingga 82%, dan proteinnya ini sekitar 7%. Bran atau kulit mengandung karbohidrat, protein, dan serat, sedangkan pada gem mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Kandungan protein pada bagian kulit atau bran dan gem cukup tinggi di mana bisa mencapai 16-23% dari berat kulit atau gem. Komponen kimia menjadikan gandum ini berbeda dari sereal yang lain seperti jagung dan beras adalah keberadaan protein gluten. Nah, protein gluten pada gandum ini cukup tinggi sehingga dijadikan produk setengah jadi seperti tepung-tepungan untuk diolah menjadi berbagai macam produk seperti biskuit, mie, pasta, crackers, seperti itu ya. Protein gluten ini memiliki proporsi 85% dari total protein gandum, sedangkan 15%-nya merupakan protein non-gluten. Protein gluten akan memberikan tekstur dough-forming pada suatu produk makanan, sedangkan protein non-gluten ini sebaliknya. Protein gluten ada yang memiliki berat molekul rendah yaitu sekitar 25 hingga 100 kilodalton yang dinamakan gliadin, dan ada yang memiliki berat molekul tinggi yaitu lebih dari 100 kilodalton yang disebut dengan glutenin. Pada protein non-gluten didominasi oleh albumin dan globulin, sedikit sisanya merupakan peptida dan asam amino. Jenis gandum awalnya hanya dibagi menjadi dua jenis ya berdasarkan kandungan proteinnya, ada yang soft wet dan hard wet. Gandum yang rendah kandungan proteinnya disebut soft wet, sedangkan gandum yang tinggi kandungan proteinnya disebut dengan hard wet. Namun saat ini gandum dikelompokkan menjadi 4 jenis berdasarkan kandungan protein glutennya, yaitu hard red winter,
hot red spring, wet wet, dan soft red winter. Nah, di hot red winter sendiri ini mengandung protein 11 hingga 12%, sementara pada hot red spring ini mengandung protein sebesar 13 sampai 14%. Dua jenis gandum ini memiliki kandungan protein sedang dan tinggi sehingga cocok ya digunakan untuk produk mie dan roti. Nah, sementara itu pada gandum white wheat mengandung protein sebesar 10% dan soft red winter sebesar 8 hingga 9%. Dan ini keduanya tergolong ke dalam protein rendah sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan cookies, crackers, snack, dan kue kering lainnya. Oke, kita lanjut ke jenis serealia sorghum. Sorghum bicolor merupakan jenis serealia yang berasal dari wilayah tropis dan subtropis di bagian Pasifik Tenggara dan Australia, Selandia Baru, dan Papua. Dan berdasarkan bentuk dan ukurannya, biji sorghum dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu biji berukuran kecil 8 hingga 10 mg, biji berukuran medium 12 hingga 24 mg, dan biji berukuran besar 25 hingga 35 mg. Dan rata-rata sorghum ini memiliki tinggi 2,6 sampai 4 meter. Batang dan daun sorghum sangat mirip dengan jagung. Daun sorghum berbentuk lurus dan memanjang. Biji sorghum berbentuk bulat dengan ujungnya itu mengerucut berukuran diameter 2 mm. Kandungan zat gizinya mirip dengan gandum dan serealia lain, di mana sorghum memiliki kandungan lemak sebesar 3,65%, serat kasar 2,74%, abu 2,24%, protein 10,11%, dan pati 78,74%. Lapisan luar biji sorghum terdiri atas perikarp dan hilum sebesar 7,3 hingga 9,3% dari bobot biji. Hilum terletak di bagian dasar biji yang akan berubah menjadi gelap atau hitam pada saat biji memasuki fase masak fisiologis. Dan mesokarpnya ini merupakan lapisan tengah dan cukup tebal, berbentuk poligonal dan mengandung sedikit granula pati. Endokarp tersusun dari sel yang melintang dan berbentuk tabung. Pada endokarp terdapat testa dan aleuron, dan kandungan gizi biji sorghum ini sangatlah bervariasi ya, tergantung pada bagian bijinya dan dipengaruhi oleh varietas tanah dan kondisi lingkungannya. Komponen pati pada biji sorghum paling banyak terdapat pada bagian endosperm, di mana biji sorghum dapat digolongkan berdasarkan kandungan amilosanya, yaitu jenis ketan atau waxy sorghum 2% dan jenis beras non-waxy sorghum 25%. Protein pada biji sorghum dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu protein pada bagian lembaga dan protein yang tersimpan dalam endosperm. Jenis protein yang dominan pada sorghum yaitu prolamin, yaitu sekitar 32,6 hingga 58,8% dari total protein. Selain itu, pada sorghum juga terdapat protein glutein 19 hingga 37,4%, ada albumin 1,3 hingga 7,7%, dan globulin 2 hingga 9,3%. Sorghum tidak memiliki protein gliadin dan glutenin yang mampu membentuk gluten seperti terigu ya. Jadi harus diingat sorghum tidak memiliki protein gluten. Dan kandungan lemak biji utuh sorghum sebanyak 3,6%, di mana konsentrasi tertinggi terdapat pada bagian lembaga. Lemak biji sorghum terdiri dari asam lemak palmitat sebesar 10-13%, asam lemak oleat 30-45%, dan asam lemak linoleat 33-49%. Kita lanjut ke barley atau Hordeum vulgare, dikenal dengan bahasa Inggris dengan barley, merupakan sejenis serealia penghasil malt, pakan ternak, serta makanan kesehatan. Barley digunakan untuk memproduksi roti dan bahan pokok sereal Mesir Hulu. Produksi barley di dunia tahun 2021 ini sekitar
145 juta ton dengan negara produsen tertinggi Rusia, Australia, Prancis, Jerman, dan Ukraina. Lanjut di Hafer, Avena sativa adalah salah satu jenis padi-padian, tetapi masyarakat ya lebih mengenal dengan Havermount, yaitu biji hafer yang telah dikukus atau malt, kemudian dipipihkan, lalu dijual dalam kaleng dengan gambar pohon hafer bernama Quaker Oats. Havermount dapat dibuat bubur untuk makanan bayi atau dibuat kue-kue kecil. Hafer juga dikenal sebagai oat, di mana oat ini mengandung karbohidrat kompleks. Oat dapat dijadikan beras non-padi dengan pembuatan produk setengah jadi yaitu tepung, dan tepungnya mempunyai kadar serat yang sangat halus sehingga dapat memperlancar pencernaan. Kita lanjut pada rye atau dikenal dengan gandum hitam, dan ini serupa dengan gandum. Perbedaan dengan gandum terletak pada batangnya yang lebih besar dan tinggi, akar lebih banyak cabangnya, dan daun lebih kasar. Rye ini diolah menjadi tepung, roti kering, dan digunakan untuk pakan ternak. Rye dapat dikonsumsi secara utuh dalam bentuk digulung atau hampir sama dengan oat gulung dan dikonsumsi dalam bentuk rye berry rebus. Ada millet ya. Millet atau Ceteria italic adalah kelompok serealia minor yang mempunyai bulir berukuran kecil. Tanaman yang dikategorikan millet seperti jewawut, proso, millet mutiara, dan korakan. Beberapa tanaman lainnya dianggap millet meskipun rumput atau daun segarnya dijadikan pakan ternak seperti kodo millet dan beberapa Echinocaloa, Guinea millet, dan little millet. Millet ini pernah menjadi makanan pokok Afrika dan Asia Selatan ya. Di lain tempat, millet juga ini dibudidayakan sebagai hijauan ternak dan pakan burung. Millet mengandung berbagai vitamin seperti vitamin B6, niacin atau B3, folat atau B9, serta mengandung mineral terutama magnesium, kalsium, kalium, besi, dan zinc. Perkembangan sekarang ini, millet ini telah banyak dikembangkan dari penelitian untuk dijadikan produk ya. Salah satu pemanfaatan millet yaitu tepung jewawut. Pembuatan tepung jewawut ini memerlukan proses yang cukup panjang karena perlu dilakukan proses penyosohan terlebih dahulu untuk menghilangkan kulit luar dan lapisan testa. Dan kulit luar ini memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga perlu dilakukan proses penyosohan agar tekstur tepungnya menjadi lembut. Penyosohan jewawut dapat meningkatkan bioavailabilitas atau ketersediaan biologis zat gizi dan penerimaan konsumen. Serta proses penyosohan ini dapat menurunkan kadar abu dari tepung. Lalu kita masuk ke topik kandungan gizi serealia ya. Pada serealia terdapat karbohidrat, ada serat, protein, lemak, mineral dan vitamin serta fitokimia. Untuk karbohidrat, komponen karbohidrat yang penting pada serealia antara lain ada pati, selulosa, beta-glukan, hemiselulosa dan serat pangan. Pati terdiri atas amilosanya 25% dan amilopektinnya sebesar 75%, di mana molekulnya disimpan dalam bentuk granula. Namun, pada beberapa serealia memiliki amilopektin lebih tinggi dibandingkan amilosa, yaitu 95-100% seperti jagung, gandum, barley, beras, dan sorghum. Kandungan pati pada serealia ini terdiri atas amilosa 25-30% dan amilopektin 70-75%. Lanjut, ada protein. Protein merupakan bagian terbesar kedua penyusun serealia. Kandungan protein pada serealia ini sangat beragam ya, karena dipengaruhi oleh jenis atau varietas serta lingkungan pertumbuhan dengan kisaran antara 8-16% dengan daya cerna protein sebesar 80-90%. Bagian kedua terbesar penyusun serealia adalah protein, di mana jenis protein cadangan pada biji serealia yang utama adalah fraksi prolamin
dan fraksi globulin. Mutu protein beras dianggap tertinggi di antara protein serealia, terutama karena kandungan lisinnya yang relatif tinggi. Daya cerna protein sendiri merupakan kemampuan protein untuk dicerna oleh enzim pencernaan, di mana semakin mudah dicerna, maka protein akan lebih mudah untuk diserap dan digunakan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Daya cerna protein akan meningkatkan proses penggilingan. Ini daya cerna protein akan semakin meningkat karena adanya proses penggilingan, fermentasi, maupun perkecambahan. Di samping itu, serealia memiliki komposisi asam amino esensial yang tidak seimbang ya, di mana lisin sebagai asam amino pembatas yang dominan, diikuti dengan triptofan dalam jagung dan treonin pada beberapa serealia yang lainnya. Lalu yang ketiga ada lemak. Kandungan lemak pada serealia ini relatif kecil jika dibandingkan dengan zat gizi lainnya. Namun pada serealia kaya akan asam lemak esensial, yaitu asam lemak linoleat 30-60% dari total asam lemak. Dan pada komponen lemak pada beras ada 2% dari total berat, terdiri dari lipida netral, fosfolipida, dan glikolipida. Asam lemak oleat, linoleat, dan palmitat merupakan asam lemak utama dari lemak beras dan bekatul. Kita lanjut ke kandungan vitamin dan mineral. Ya, pada kandungan vitamin dan mineral ini bervariasi ya, tergantung pada lingkungan tempat tumbuh serealia. Kandungan vitamin dalam beras yang terutama adalah tiamin, riboflavin, niacin, dan piridoksin, meskipun ada juga yang lain seperti asam pantotenat, biotin, inositol, vitamin B12, dan vitamin E, tokoferol. Di mana selama penggilingan serealia, vitamin-vitamin ini banyak yang hilang ya, karena kandungan vitamin terbanyak pada bagian aleuron. Jadi pada saat penggilingan banyak aleuron pula yang tersosokkan. Jadi banyak juga vitamin yang hilang. Mineral terdistribusi pada semua bagian biji, tetapi yang paling banyak terdapat dalam lapisan aleuron dan lembaga. Oleh karena itu, selama penggilingan beras, mineral tersebut banyak yang terikat dalam bekatul. Mineral yang terdapat dalam serealia dalam jumlah banyak antara lain ada kalium, fosfor, belera, magnesium, klorida, kalsium, natrium, dan silikon. Sementara mineral dalam jumlah yang sedikit seperti besi, seng, mangan, dan tembaga. Dan dalam padi-padian yang paling banyak adalah fosfor, sedangkan dalam kedelai adalah kalium. Dan proses penggilingan atau degerminasi dan dekortikasi akan mengurangi jumlah mineral yang ada pada serealia. Lalu ada senyawa fitokimia yang paling banyak terdapat pada serealia, yaitu fenolik sederhana, flavonoid, dan tanin. Di mana semua serealia mengandung fenolik sederhana, yaitu dalam bentuk asam ferulat yang memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Ada juga golongan flavonoid pada beberapa jenis serealia seperti flavanol, flavanon, flavon, dan antosianin. Kandungan antosianin terdapat pada jagung yang memiliki pigmen yang berwarna merah, ungu, dan biru. Sedangkan flavonoid banyak terdapat pada sorghum. Nah, sorghum coklat ini banyak mengandung tanin. Nah, berikut ya teman-teman, jika ingin melihat bagaimana komposisi zat gizi pada serealia, yaitu pada beras giling, beras hitam, tepung terigu, ini yang gandumnya sudah disosok, pada jagung pipil, sorghum, dan jewawut atau millet. Nah, ini ya produk olahan serealia dari bahan baku, dijadikan tepung dan produk pangan dan non-pangan. Di sini ada padi, beras, contohnya seperti nasi, bubur, ketupat. Kalau produk industrinya dapat dijadikan tepung beras, beras instan, dan rice flakes. Kalau ada juga bisa kita jadikan minuman beras. Kalau produk snacknya kerupuk, rice cracker, bisa juga kita jadikan sebagai mochi. Nah, serealia ini kan juga salah satu komoditas yang mudah mengalami kerusakan ya teman-teman pada saat pasca panen.
Sebagai upaya untuk meningkatkan masa simpan dan memaksimalkan manfaatnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumen, serealia dapat diolah lebih lanjut menjadi produk pangan seperti tepung beras, bihun, beras instan, tepung jagung, mie jagung, pati jagung atau maizena, minyak jagung, pop sorghum, serta tepung sorghum. Nah, untuk tepung beras ini terdiri dari tepung beras pecah kulit dan tepung beras sosol. Umumnya bahan baku pembuatan tepung beras adalah beras pecah atau menir. Tepung beras banyak digunakan sebagai bahan baku industri seperti bihun dan bakmi, makaroni, aneka snacks, aneka kue kering atau cookies, biskuit, crackers, makanan bayi, makanan sapihan untuk balita, tepung campuran atau composite flour, dan sebagainya. Proses pembuatan tepung beras dapat dilakukan dengan metode basah dan kering. Proses penapungan dimulai dengan metode kering, dan ini beras dikeringkan terlebih dahulu sebelum dihaluskan menjadi tepung. Setelah itu dilakukan penapungan beras basah di mana beras direndam dalam air semalam. Kemudian kita tiriskan dan dihaluskan menjadi tepung. Alat penapung yang digunakan dapat mencakup metode tradisional seperti alu, lesung, dan kincir air atau menggunakan teknologi modern seperti hammer mill atau mesin penepung. Lalu kita juga bisa buat bihun ya dari produk serealia. Bihun merupakan produk makanan kering yang dibuat dari tepung beras sebagai bahan utama dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan melalui proses ekstrusi sehingga diperoleh bentuk yang seperti benang. Biasanya bihun dibuat dari beras pera, yaitu beras yang mengandung kadar amilosa tinggi. Bihun yang baik memiliki penampakan yang panjang dan tidak mudah putus-putus. Berwarna putih justru lebih disukai, tidak mudah menempel atau lengket, serta tetap stabil atau tetap lembut. Selain itu, bihun yang baik harus berwarna, tidak lengket, serta dapat mempertahankan bentuknya dan air memasaknya tidak mengeluarkan banyak pati. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Ada juga ini jagung rebus, jagung bakar, tepung jagung. Untuk tepung jagung sendiri salah satu produk olahan jagung yang dapat dijadikan alternatif sebagai pengganti tepung terigu. Tepung jagung dibuat dari jagung pipilan yang kandungan endosperm lunaknya lebih banyak dibandingkan endosperm kerasnya. Nah, proses pengolahan tepung jagung umumnya menggunakan metode penggilingan secara bertahap. Lalu pada jagung dapat kita buat sebagai pati jagung atau maizena ya, yang dihasilkan melalui metode penggilingan kering. Proses pemisahan jagung terdiri dari penggilingan basah yang melibatkan tahapan pembersihan, perendaman, penggilingan, pemisahan dengan ayakan, sentrifugasi, dan pencucian untuk mendapatkan pati yang bersih. Perendaman jagung dilakukan dalam air yang mengandung SO2 untuk melunakkan biji dan memudahkan pemisahan komponen SO2 atau sulfur dioksida ini membantu ya proses pemecahan matriks pati protein. Setelah perendaman, jagung dicuci dan konsentrasi sulfur dioksida itu diturunkan. Nah, jadi kan kalau ada proses perendaman, jagung dicuci, jadi sulfur dioksida menjadi turun, lalu dilanjutkan dengan proses penggilingan yang melibatkan penggunaan degerminating mill untuk memisahkan perikarp dan lembaga dari endosperm. Nah, suspensi hasil penggilingan kemudian diproses melalui hidrosiklon, ayakan, entolator mills, dan attrition mills untuk menghasilkan pati jagung. Selanjutnya, proses pemisahan melibatkan sentrifugasi untuk memisahkan gluten yang kemudian dikeringkan untuk pakan ternak. Nah, penggunaan pati jagung ini melibatkan berbagai industri ya, termasuk pangan seperti dextrosa, sirup jagung, dan maltodextrin. Ada juga yang non-pangan seperti plastik, kertas, tekstil, dan perekat. Lalu ada sorghum, ini ada tepung sorghum ya. Pengolahan sorghum menjadi tepung sorghum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi sorghum. Proses ini melibatkan penggilingan biji sorghum, namun sebelumnya
Tanin yang terdapat dalam kulit biji harus dihilangkan melalui proses penyosohan. Jadi langkah-langkah dalam pembuatan tepung sorghum mencakup penyortiran, pencucian, penirisan, pengeringan, hingga kadar air mencapai 35%. Penghalusan dan pengayakan pada ayakan berukuran 100 mesh. Rendemen tepung sorghum dapat ditingkatkan dengan menambahkan air sebanyak 25%. Tepung sorghum memiliki kandungan amilosa sekitar 21,8 hingga 35% dan amilopektin berkisar 65 hingga 78,82% dan ini tergantung dari varietasnya. Namun pada tepung sorghum sendiri memiliki suhu glatinisasi yang cukup tinggi dan cenderung tidak tahan terhadap pemanasan dan pengadukan secara berlebihan. Meski demikian, tepung sorghum dapat digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan beras analog, roti, mie, dan produk lainnya. Bahkan pada tepung sorghum memiliki sifat prebiotiknya, sifat prebiotik yang kaya akan rafinosa, stakiosa, dan verbascosa yang menjadikannya sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan pangan fungsional simbiotik. Sini ada millet untuk produk lokalnya dapat kita jadikan bubur serta nasi millet, produk sehatnya tepung millet dan sereal bar. Seperti ini ya teman-teman untuk produk olahan serealia. Cukup sekian ya penjelasan dari saya mengenai topik serealia pada mata kuliah ilmu bahan makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.